Pada video ini, kita akan belajar tentang konsep dasar logaritma. Nah, selain di matematika, anak-anak akan ketemu logaritma di mapel kimia. Saat anak-anak belajar tentang derajat keasaman atau yang sering disebut dengan pH. Nah, ketika di fisika juga ada di bab bunyi. Jadi, anak-anak diharapkan menguasai materi ini dan pelajari video ini dengan baik ya. Oke, sekarang kita belajar logaritma. Tentunya ini merupakan materi baru bagi anak-anak kelas 10 karena materi logaritma ini belum kalian pelajari di SMP apalagi di bangku SD. Untuk konsep dasar logaritma ini ya. Apa itu logaritma? Jadi logaritma sendiri adalah suatu kebalikan dari pangkat. Jadi jika kemarin kita belajar tentang eksponen atau bilangan berpangkat, sekarang kita belajar tentang kebalikan dari bentuk bilangan berpangkat itu sendiri, seperti logaritma namanya. Gitu. Misalnya saya punya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Benar ya, 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Ini adalah suatu eksponen atau nama lainnya bilangan berpangkat. Nah, 2 itu apanya dari 8 dan 2 itu juga apanya dari 3. Itu bisa kita cari. 2 itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Itu ada. Jadi apabila diubah ke dalam bentuk akar, 2 itu adalah akar pangkat 3 dari 8. Apabila bentuk akarnya 2 pangkat 3 sama dengan 8. Lalu bagaimana jika kita ubah ke dalam bentuk logaritma? Misalnya di sini punya 3. Kalau 2 kan jelas menjadi suatu bentuk akar. Nah, bagaimana kalau 3? Nah, ini yang akan menjadi bentuk logaritma. 3 itu akan sama dengan 2 log 8. Dari mana caranya? Kok bisa 3 itu sama dengan 2 log 8? Nah, coba anak-anak kita pelajari yang ini ya. Kita pelajari definisi bilangan berpangkat lebih dahulu. Apabila A pangkat C itu sama dengan 8, A pangkat C itu sama dengan B, maksud saya, ini bisa kita ubah ke dalam bentuk logaritma. A pangkat C sama dengan B, itu akan menjadi A log B sama dengan C. Jadi, A di sini adalah suatu bilangan pokok jika dalam bilangan berpangkat. Lalu tetap berada di paling depan, akan tetapi kita menuliskannya lebih ke atas, jadi tidak sejajar dengan huruf log L ini tidak. Tetapi kita ataskan, jadi seperti pangkat ini kan kecil dan ke atas. A ini menjadi kecil juga ke atas. Ini tetap. Apabila di sini ada suatu bilangan, maka dia akan tetap di depan di sini. Diubah ke dalam bentuk log. Logaritma itu dilambangkan dengan log LOG. Ini membacanya logaritma. A log B. Nah, B ini adalah suatu hasil dari perpangkatan. Di sini kita taruh di tengah. Jika di bilangan berpangkat ini A pangkat C sama dengan B, B ada di setelahnya sama dengan. Tetapi di dalam logaritma ini dia berada di tengah. Jadi A log B itu akan sama dengan C. C ini apa? C ini adalah suatu pangkatnya. Pangkat dari bilangan berpangkat ini. Ini akan menjadi hasil dari logaritma. Jadi A pangkat C sama dengan B bisa diubah menjadi bentuk logaritma menjadi A log B sama dengan C, di mana nama A ini bisa kita sebut sebagai basis. Basis ditulisnya agak ke atas. Lalu yang B ini kita sebut dengan numerus, di mana numerus ini adalah hasil dari suatu perpangkatan. Ini namanya numerus. Sama dengan C. C ini adalah, kalau di bilangan berpangkat C ada suatu pangkat, tetapi dalam logaritma C adalah suatu hasil logaritma. Begitu untuk konsep dasar logaritma. Itu ya, nanti kita pelajari beberapa contoh
supaya anak-anak lebih paham cara mengubah bentuk bilangan berpangkat menjadi logaritma atau mencari hasil-hasil dari logaritma itu sendiri. Gitu ya. Lalu untuk syaratnya, tidak sembarang angka bisa menjadi basis. Jadi tidak sembarang angka bisa menjadi yang paling depan di sini. Basis itu syaratnya adalah A lebih dari 0. Istilahnya berarti A itu harus positif karena dia lebih dari 0 dan tidak boleh 0. Selalu positif. Akan tetapi A di paling depan ini juga tidak boleh sama dengan 1. Jadi dibolehkan lebih dari 0, melainkan tidak boleh 1. Berarti boleh setengah, berarti boleh 1/3 dan seterusnya. Gitu. Dan untuk syarat yang numerus, berarti syarat yang ada di tengah ini adalah yang penting B lebih dari 0. Boleh sama dengan 1. Jadi positif boleh sama dengan 1 juga. Begitu untuk konsep dasar logaritma. Sekarang kita masuk ke contohnya. Contoh-contoh mengubah bentuk perpangkatan menjadi logaritma. Nah, misalnya di sini ya, contohnya ada nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan berikut dalam logaritma. Yang pertama, sebelumnya anak-anak kita gunakan definisi ini ya. Jadi saya tulis lagi bahwa A pangkat C sama dengan B itu akan menjadi A log B sama dengan C. Jadi supaya anak-anak ingat, saya tulis lagi di paling atas. Untuk contoh yang pertama, misalnya 5 pangkat 2 sama dengan 25. Di sini soalnya adalah nyatakan bentuk-bentuk perpangkatan dalam logaritma. Jadi ini adalah suatu bentuk pangkat. Kita disuruh apa? Kita disuruh untuk mengubah menjadi logaritma. Nah, kita gunakan definisi yang sudah saya kopikan lagi di paling atas ini. Misalnya 5 pangkat 2 itu sama dengan 25, maka hasilnya pasti 5 log 25 sama dengan 2. Dari mana? Karena 5 ini adalah suatu A, 2 adalah suatu C, dan 25 adalah B. Nah, di sini 5, karena A log B sama dengan C, maka A masuk di 5. Log B tadi berapa? Oh, B ada di 25. Berarti 5 log 25 sama dengan 2. Gampangnya, anak-anak menghafalkannya, ini yang paling depan. Taruhlah jika log dia juga di paling depan. Lalu, 2 dan 25 ini ditukar. Jadi, saling menukar. 5 log 25 akan sama dengan 2. Atau bisa disebut 5 pangkat 2, maka hasilnya akan 25. Nah, di sini punya suatu hubungan. 5 tetap, 2 dan 25 boleh ditukar. Yang penting di sini ada log. Begitu ya. Lalu untuk selanjutnya yang nomor 2. Misalnya saya punya bentuk perpangkatan 2 pangkat 5 sama dengan 32. Ini adalah A, ini C, dan ini B. Atau misalnya anak-anak tidak ingat A, C, B atau A, B, C-nya urutannya seperti tadi. Gampangnya adalah 2 tetap di depan, 5 dan 32 kita tukar posisi ya. Berarti bentuk logaritma dari 2 pangkat 5 sama dengan 32 itu akan 2 log 32 sama dengan 5. Ini bentuk logaritmanya. Analisisnya, maksudnya apa? 2 log 32 sama dengan 5. Maksudnya adalah apabila 2 pangkat 5 akan sama dengan 32. Oke, begitu ya. Untuk contoh yang pertama, yaitu mengubah bentuk perpangkatan ke dalam logaritma. Oke, untuk contoh yang kedua, yaitu menyatakan nilai dari logaritma. Jika tadi adalah suatu bentuk berpangkat, kita ubah ke dalam bentuk logaritma. Sekarang misalnya ada suatu logaritma, kita akan mencari berapa nilai dari logaritma itu sendiri. Contohnya seperti ini. Misalnya nomor 1, saya punya 7 log 49, itu nilainya berapa? Nah, ini caranya masih sama seperti definisi yang tadi, melainkan
gini. Caranya begini. Jadi anak-anak tulis di bawahnya 7 log 49. Tadi 7 kan di depan. Kalau diubah ke dalam bentuk pangkat, berarti 7 tetap di depan. 7. Nah, ini tadi kan bertukar. Ini di tengah, berarti ini pindah ke belakang. Dan titik-titik ini pindah ke tengah. Jadi, 7 pangkat berapa? 7 pangkat titik-titik sama dengan 49. 7 pangkat, ya, 7 pangkat 2. 7 pangkat 2 akan sama dengan 49. Jadi, nilai dari titik-titik di sini adalah 2. Jadi, bisa dikatakan juga bahwa 7 log 49 adalah 2. Gitu. Itu untuk mencari nilai dari suatu logaritma. Mudah ya? Lebih mudah. Nah, ini yang nomor 2 ada 3 log 27. Nilainya berapa? Berapa nilai dari 3 log 27? Sama seperti yang nomor 1. Contoh yang nomor 1 itu yang paling depan adalah 7. Berarti ini yang paling depan adalah 3. 3 pangkat berapa supaya 27, kan begitu? Nah, 3 pangkat titik-titik, titik-titiknya kita bawa ke depan, ke tengah maksud saya, 27-nya dibawa ke belakang. Jadi, 3 pangkat berapa? 3 pangkat titik-titik sama dengan 27. 3 pangkat berapa ya supaya 27? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 itu nilainya adalah 27. Berarti titik-titik itu bisa saya ganti menjadi 3 log 27 sama dengan 3. Nah, itu untuk contoh menyatakan nilai dari logaritma. Gitu ya. Itu untuk konsep dasar dari logaritma. Untuk yang selanjutnya, logaritma itu juga mempunyai suatu sifat-sifat. Sama seperti bilangan berpangkat juga bentuk akar, merasionalkan bentuk akar punya sifat-sifat. Tetapi tidak sekarang saya sampaikan, yang penting bisa tahu konsep dasar dari logaritma dan mencari nilai dari logaritma. Begitu ya. Jadi anak-anak untuk konsep logaritma itu seperti itu. Nanti di pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan mengenai sifat-sifat logaritma, atau bisa juga pembahasan dari latihan soal yang ada di akhir video ini. Jadi setelah ini coba anak-anak lihat di akhir video, akan saya sisipkan 10 latihan soal di mana anak-anak kerjakan. Untuk latihan soal tidak perlu dikumpulkan, melainkan akan saya bahas melalui live chat, bisa di WA ataupun di Teams di pertemuan selanjutnya. Gitu ya.